Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, Bapak Mama, saudara-saudariku. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia, Rabu 14 Februari 2024. Sebelum memulai segala aktivitas kita, segala sesuatu yang akan kita lakukan di hari ini, karena hari ini adalah hari yang spesial, kita akan memilih para pemimpin negeri. Dan tidak lupa, hari ini juga adalah hari kasih sayang. Banyak orang-orang yang hari ini merayakannya. Maka dari itu, melalui firman Tuhan, mari kita merefleksikan bagaimana kita harus mengekspresikan cinta itu di hari yang spesial ini. Mari kita minta pimpinan Tuhan untuk ada di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di sorga. Bapa yang begitu mengasihi kami, karena cinta-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh menemui hari yang baru. Kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Tapi kami terbatas. Ada banyak hal yang tidak dapat kami pahami ya Bapa. Mari berfirmanlah di dalam hati kami. Mari berfirmanlah di dalam pikiran kami. Sehingga kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan menurut kehendak Allah. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Hari ini firman Tuhan yang memimpin kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkannya, tetapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, shalom. Sangat luar biasa
ketika hari ini kita ada di tanggal 14 Februari 2024. Tanggal yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Tanggal yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia. Karena hari ini kita akan memilih pemimpin-pemimpin negeri ini. Dan untuk menentukan pilihan kita, apakah kita sudah bawa Tuhan? Apa kita sudah memulainya dengan doa? Apakah kita sudah melakukan pergumulan? Karena hari ini menentukan hari yang akan datang. Ketika hari ini kita memilih orang yang benar-benar dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin, maka dari itu kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita. Dan Bapak Mama, saudara-saudariku, hari ini juga banyak orang yang sedang merayakan yang namanya Hari Kasih Sayang. Apakah Hari Kasih Sayang yang kita pahami sebagai hari untuk memperingati bagaimana kita saling memperlengkapi di dalam kasih, saling mencintai satu sama lain, pasangan, orang tua dan anak, sahabat, dan masih banyak bentuk cinta yang bisa disebarkan kepada siapa saja yang kita temui. Dan hari ini tema yang mengiringi kita ialah melawan dengan benar. Di dalam kehidupan kita, kata melawan itu biasanya disandingkan dengan kata mengancam. Kita melawan karena ada ancaman yang kita terima. Dan ancaman ini adalah strategi licik untuk menundukkan orang lain. Apalagi jika kita punya otoritas, kita punya jabatan, kita mudah untuk melakukan yang namanya ancaman. Ketika berada di bawah ancaman, seseorang yang tidak berdaya akan memilih menyerah. Dan ternyata ketika seseorang diancam, ada pilihan untuk mau menyerah atau tidak menyerah sama sekali. Di dalam bacaan kita, Rasul Petrus dan Yohanes dikenal sebagai warga biasa. Mereka orang biasa, orang yang tidak memiliki pengaruh apapun. Tetapi ketika mereka diancam oleh para pemimpin agama, mereka menunjukkan keberanian melawan dan menolak untuk tunduk kepada mereka. Karena mereka tahu kasih yang lebih besar, kasih Yesus ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga di dalam diri mereka ada kekuatan dan keberanian. Roh Kudus memimpin mereka, yang terbukti telah menyembuhkan orang banyak, yaitu Yesus. Mereka berpegang kepada hal ini. Dan mereka merasa bahwa menyangkali kebenaran tidak akan mengubah fakta. Jadi apa yang mereka ketahui itu yang mereka bilang. Sedangkan para pemimpin agama ini ingin menyangkali kebenaran Yesus adalah Mesias. Mereka tidak percaya sama sekali. Mereka menyangkal. Tetapi kebenaran mengatakan hal yang berbeda. Kesembuhan orang lumpuh yang sudah berusia 40 tahun itu membuat mereka tidak berdaya. Mereka harus mengakui bahwa tidak mungkin si lumpuh sembuh dengan ajaran palsu. Fakta kesembuhan ini menjadi bukti ya Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, bahwa kebenaran adanya kuasa Yesus dan ajaran para murid ini adalah ajaran yang benar. Dan yang luar biasanya, Petrus dan Yohanes dengan keberanian
mereka melawan para pemimpin agama. Jadi mereka melakukan segala sesuatu itu karena kebenaran. Mereka tidak mau mengikuti keinginan dunia. Jadi bukanlah tanda kurang hormat kepada para pemimpin-pemimpin agama itu. Tetapi mereka menyadari bahwa ada yang lebih tinggi yang harus dihormati. Karena bagi mereka hormat kepada Allah ini jauh lebih penting dan menjadi pilihan satu-satunya. Kalau hari ini kita ada di dalam suasana pesta demokrasi, kita harus menarik refleksi bahwa Allah harus menjadi pilihan satu-satunya. Walaupun kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Tetapi sebelum diperhadapkan dengan banyak pilihan, kita harus memilih Allah. Karena melalui Allah, kita dapat menentukan, kita bisa memilih apa yang baik di dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang benar, dan kebenaran itu akan mengiringi kita. Karena Allah itu adalah kebenaran. Kalau Allah sudah jalan mendahului kita akan benar-benar sampai kepada tujuan yang benar. Maka dari itu, hari ini ketika kita memilih, hari ini ketika kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang membuat kita sulit untuk memilih, kembali kepada Allah. Ingatlah Allah. Allah akan menuntun kita untuk bisa menentukan apa yang baik. Allah akan menyertai kita melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membawa kita kepada bagaimana kita bisa menentukan pilihan kita dengan benar. Ingat, pilihan kita dengan benar. Bukan karena kita mendapat sesuatu, ada keuntungan yang kita terima, tidak. Tetapi apa yang benar bukan karena kita mendapatkan materi dari orang yang kemudian ingin menguntungkan diri mereka sendiri, tidak. Tetapi kita bisa melihat bagaimana mereka menyatakan Allah di dalam kehidupan mereka sebagai calon pemimpin. Kita sebagai orang-orang yang diberikan hikmat, kebijaksanaan, mari kita pakai hikmat. Kita bisa melawan dengan benar, sama seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ini bagian yang sangat luar biasa ketika hari ini kita berefleksi tentang bagaimana kita harus melawan dengan benar. Dan juga ketika kita diperhadapkan dengan hari yang orang-orang bilang hari Valentine, hari kasih sayang, kita bisa mengungkapkan rasa cinta kita kepada orang-orang yang kita kasihi. Tetapi ketika kita hidup sebagai orang-orang Kristen, ketika kita membangun relasi cinta kasih yang kita berikan kepada siapa saja, itu harus berdasarkan kasih Yesus. Karena Yesus sudah dahulu merayakan kasih sayang itu, dan kasih sayang itu harus dirayakan setiap harinya. Kalau di hari Valentine biasanya ada coklat, ada bunga, ada hadiah-hadiah yang membuat kita merasa dicintai. Tetapi ketika kita hidup sebagai orang-orang Kristen yang tiap harinya diajak untuk mengasihi, untuk mencintai orang-orang di sekitar kita, mari kita terus merayakan bagaimana kita menyayangi, kita membangun kasih di dalam persaudaraan dengan siapa saja kita hidup.
Karena di dalam Yesus saja kita bisa terus merayakan kasih sayang. Yesus satu-satunya, bukan salah satunya. Karena hanya melalui Yesus, kasih itu bisa kita terjemahkan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bersama. Beranikah kita hidup sebagai orang-orang yang terus memberitakan kebenaran? Kalau ada orang-orang yang hari ini melawan otoritas Allah, beranikah kita sama seperti Rasul Petrus dan Yohanes? Mereka menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan di dalam nama Yesus. Karena di dalam nama Yesus ada kebenaran, ada fakta yang harus diberitakan. Mari kita ambil refleksi ini untuk benar-benar kita aplikasikan di dalam hidup kita. Jika demikian, yang sudah kita dengarkan, Allah mengajak kita untuk ada di dalam kehidupan yang baru, hidup yang terus memancarkan kasih, hidup yang terus melawan yang salah, dan kita bisa melawan dengan benar. Apa yang benar menurut Allah, bukan menurut kita. Selamat melakukan setiap kegiatan kita hari ini. Pesta demokrasi, kiranya apapun yang kita lakukan benar-benar di bawah pimpinan dan tuntunan Tuhan. Dan kasih sayang kita terus hadirkan setiap harinya, di mana saja kita berada. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita mensyukuri firman Tuhan. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau perdengarkan bagi kami. Kiranya apapun yang sudah kami dengarkan ya Bapa, itu semuanya boleh menolong kami untuk kami melakukan segala sesuatu yang harus kami lakukan di hari ini. Menolong kami untuk kami terus membagikan cinta di mana saja kami berada. Kami mau berdoa untuk segala proses pemilu hari ini. Biarlah hanya karena pimpinan Tuhan semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, ketika kami memberi diri untuk ada di dalam pemilihan para pemimpin-pemimpin negeri ini, kami benar-benar memberikan suara hanya di dalam nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya segala hasilnya itu adalah hasil daripada Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus memimpin setiap kami. Mari memberkati hidup dan kehidupan kami ya Bapa, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Mama, kekasih-kekasih Tuhan, kiranya apapun yang sudah kita refleksikan bersama-sama hari ini, apapun yang sudah kita doakan bersama-sama, itu semua boleh kita terjemahkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus memampukan kita semua. Shalom.